Ini cara belajar mikrotik tanpa mikrotik. Pertama caranya install VirtualBox sama GNS3 di laptop. Oke. Fungsinya GNS3 buat nyambungin antar mikrotik, VirtualBox buat simulasi si mikrotiknya segala macam. Terus kita perlu ngambil mikrotiknya dari mikrotik.com. Ambil mikrotiknya dari mikrotik.com, ada di bagian software. Kejauhan. Software. Terus ke bawahin yang versi 6 aja, Pak. Ada di cloud hosted router. CHR. Terus ada di OVA template. Versinya versi 7. Pakai yang 6 aja. 6 aja. Pasti beda banget. Pasti beda banget ya. Iya. Jadi pakai 6486. Yang gua itu ya? Iya. Wah, Allah, terima kasih banyak. Jadi lu download ini free. Download. Ini butuh waktu 1 menit, 40 detik, 35 detik, 30 detik, 20, 28. Bukan di software, pilih apa? Itu yang stable atau Stable ya. Kalau mau pakai stable juga boleh sih. Kalau buat Pakai yang nyoba-nyoba. long-term aja. Dia lebih stabil biasanya. Yang Iya. long-term. Jadi ulang lagi ya, masuk ke mikrotik, software, turun ke bawah sampai dapat cloud hosted router, ambil OVA template. Beres? Udah ke download, saya download 6486, udah ke download. Yang biasanya Ono kerjakan, saya kerjakan adalah saya copy. Ini ada di folder download. Mabok. Oh, mabok ya. Lebih enak ini soalnya. Yang di download versi 646. Bolehlah versi boleh 6486 boleh, atau versi 6492 juga boleh. Kalau versi 71 kata beliau Masih banyak bugs. walaupun ditulisnya stable. Iya. Parah banget itu. Oh ya? DGP langsung pada mati semua, Pak. DGP mati. Setelah upgrade. Keblek itu satu itu pusing. Kenapa lu nggak nyoba dulu Cun ini ya? Apa? Anak-anak nggak pada nyobain dulu. Sang mereka. Gelo. Oke, udah. Sekarang saya pindahin. Kalau saya kebetulan saya pindahin dulu ke saya punya folder GNS3 image mikrotik. Kebetulan. Jadi saya pindahin gitu. Kalau lu nggak, terserah lu lah. Buka foldernya, buka file manager, lu pindahin dah. Tapi itu nggak penting. Soalnya sekarang lu posisinya nggak bisa ngerjain. Nah sekarang lihat doang ya. Saya masuk ke dalam ini VirtualBox. Saya tambahin file import appliance. Dibesarin dong, Om. Gimana cara ngebesarinnya? Ini nggak bisa ini. Mentok kali. Nggak bisa. Ini nggak bisa digedein, men. Ini nggak bisa digedein ini. Nggak bisa gedein. Nyerah gua. Ini nggak bisa digedein. Mentok ini nggak bisa. di resolusinya Gimana? Buset, nambah kagak kelihatan. tampilan display Display. ke laptopnya? Di bapaknya berantakan. Enggak. Kelihatan kagak? Namanya Mau lebih gede lagi? Dek, gila lu. Mana tadi? Display. Dia itu. Mampus lu. Mampus lu. Udah kelihatan? Deh. Masuk ke file, import appliance. Kan kagak ada. Iya. Hilang gua sebelah sini. Ini nggak bisa diklik ini. Lalalala. Bisa sih? Nggak bisa Anjrit nggak bisa. Nggak bisa. Oh bisa. Aduh, penundaan perjuangan lu setan. GNS3 mana tadi image mikrotik OVA ini ya 486 ini ya. Oke. Gedein lagi. Ada buat ininya di mana? Gede di bawah, Pak, ketutupan.
Oh, ini dia. Aduh, susah. Generate new Mac. Terus ada di bawah soalnya nih dia. Alah. Ada nih. Import. Dah. Oke. Makhluknya ini dia. Paling bawah nih ya. MikroTik router OS ini. Sekarang gua kasih rename. Rename dulu ya. MikroTik berapa tadi? 6486. Oke. Supaya gua punya banyak MikroTik, Klon. caranya gua clone 4861. Ini jangan pakai NAT, generate new. Full clone. Supaya punya banyak lagi 2. Jadi saya total punya 2 MikroTik. Next, full clone. Dah. Ini saya udah punya MikroTik 2, punya 3 MikroTik. Sekarang saya akan masukin ke dalam GNS3. Caranya cuma gini aja, edit preference. Itu adanya di VirtualBox VM, klik VirtualBox VM, new. Dia ngomong, GNS3 ngomong sama VirtualBox. Sini saya masukin MikroTik 464861, masuk, finish. New lagi, yang 2 masuk, finish. Cuman yang jadi masalah, LAN card si komputer saya kan cuma 1. Sebenarnya namanya router, LAN cardnya banyak. Jadi caranya saya klik ini, edit. Saya harus kasih tahu bahwa dia adalah router. Terus konsolnya pakai telnet. Terus udah gitu networknya, ini kan cuma 1 LAN card, saya rubah jadi 8. Dah. Terus saya kasih izin GNS3 buat ngurusin interface MikroTiknya, allow, oke. Sekarang saya kerjain buat yang kedua ya. Ini saya bikin itu adalah router, ini bisa di telnet, masuk ke network, ini ada 8 LAN card, allow. Oke, apply, beres. Sekarang saya mau bikin simulasi jaringan. Caranya ini klik, saya bikin cloud internet dulu. Saya punya internet sekarang, di sebelah sini ada internet. Terus saya pengen masukin, pakai server nggak? Pakai. Ada yang udah jadi kan? Bentar. Yang udah jadi yang ini. Oh iya. Yang di VM nggak ada? Ada. Ini ada yang di VM. Nah, itu. Tapi bisa kacau ntar. Jangan. Kita akses ke sini aja ya. Server ini aja ya. Oke. Bukan sini, saudara. Jadi caranya mana tadi MikroTik gua, mana MikroTik gua, ini dia. Nih, saya tarik ke sini MikroTik. Oke. Terus gua akan akses pakai Kali Linux dari sebelah sini. Beres ya? Dan jangan khawatir kalau kita ambil MikroTik dari mikrotik.com, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kosong. Nggak ada konfigurasi apa-apa, geblek. Kacau. Nah, sekarang saya akan sambungin. Ini Ethernet 0-nya saya masukin ke internet. Terus Kali Linux saya masukin dalam MikroTik. Oke, udah. Sekarang saya nyalain satu-satu. MikroTik dinyalain dulu, belan. Ini biar nyala dulu. Soalnya kalau disekaligusin ngehang, komputer gua ngehang langsung, anjrit. Belum bertanggung jawab dong. Itu yayasan stres. Ini masuk MikroTik, sudah router OS sudah login, masuk. Sekarang saya akan jalanin Kali Linux, start. Cuman kalau dari tadi kan ajarannya kita konfigurasi pakai web ya. Ini saya ini dulu. Nah, sekarang saya akan konfigurasi ini MikroTik, cuman konfigurasinya saya pakai konsol. Nih, saya akan masuk ke konsol. Username-nya admin, passwordnya kosong. Masuk dia. Do you want to see software license? Yes. Q. Udah beres. Ini adalah konfigurasi MikroTik. Oke. Nah, pusing loh bagian yang ini. Sekarang kita cek
IP address-nya apa aja? Print. Nih IP address saya dapat IP address 192.168.200.249. Coba saya ping servernya 192.168.200.251. Bisa diping di server yang ini, bisa diping dari Mikrotik ya. Oke. Cuman Mikrotiknya nggak ada apa-apanya, masih belum ada konfigurasi apa-apa. Saya akan bikin Mikrotik itu jadi router supaya Kali Linux-nya bisa nyambung. Masuk ke cari contekan dulu caranya. Nah, hilang. Mikrotik. Ini Mikrotik kayak gini, ini Mikrotik bentuknya seperti ini. Ini kalau ini yang zaman dulu banget. Mikrotik zaman dulu banget. Di sini ada router sederhana. Router sederhana kayak gini. Nah, ini bagiannya bikin lu pada puyeng kepala. Jadi kita bikin. Jadi yang pertama ini minta IP address dari cloud. Oke, udah dapat, kita lewat aja ini. Sekarang kita bikin supaya Ethernet 2345678 supaya jadi LAN. Kita bridge jadiin LAN, copy. Saya masuk ke sini bikin LAN. Udah gini aja bikin LAN, bikin bridge. Kalau tadi kan diklik ya. Yang ini copy paste. Kemudian saya kasih bridge-nya IP-nya 192.168.100. Jadi gua nggak tabrakan sama Mikrotik yang ini yang IP-nya 200. Oke. Terus saya akan set DNS servernya ke 111 ada di internet. Yang lain boleh request. Kemudian saya bikin NAT. Kalau diingat tadi kita makanya juga source NAT. Out interface-nya adalah Ethernet 1 itu yang masuk ke port internet, masuk ke cloud, bisa masuk nyambung ke sini. Oke. Terus action-nya kalau masih ingat masker ya, masquerade. Oke, ini saya kerjain ini semua dari sini. Klik kanan copy, masuk ke sini, paste, selesai. Ini teknik konfigurasi Mikrotik yang pakai copy paste ya, pakai command line. Udah pernah pada lihat belum sih yang kayak gini? Baru. Hah? Baru ya. Selama ini pakai web, sekarang pakai paste. Ini jujur sih, gue lebih suka yang ini sebenarnya. Kenapa? Soalnya saya bisa copy paste konfigurasi. Kalau pakai web gue suka lupa. Ini menunya sebelah mana? Nah, sekarang saya bikin DHCP server supaya bisa ngasih IP otomatis ke kliennya. Saya paste di sini. Nama ininya bridge 1 kalau nggak salah ya. Bridge 1 dia IP-nya 192.168.100 sekian. Si interface-nya 192.168.101, dia akan ngasih IP dari 102 sampai 102.54. DNS servernya itu otomatis dapat dari Go Hotel. Ini 10 menit, dah beres, selesai. Router jadi. Sekarang kita buktiin jalan apa kagak tuh router ya. Kali Linux. Masuk ke Kali Linux. Iya. Sudah tahu ini software buat apa? Kali Linux? Hah? Ini software buat masuk neraka. Cuman ini aduh nyiksa. Aduh gue harus pakai gini nih sekarang. Halah. Ini kita akan wire connect sekarang. Coba kita lihat. Ini bisa ini enggak, if config more, dia dapat IP 192.168.100.200. Oke, coba kita ping dulu 192.168.101, bisa diping. 101 adalah gateway router Mikrotik yang ini ya, Mikrotik yang di dalam komputer ini ya. Jadi dalam komputer saya ada Mikrotik ya, jangan khawatir. Dalam komputer gue juga ada Kali Linux. Terus mana sih tadi ini ya? Oke, coba kita ping lagi 200. Coba clear layar dulu, clear. 201 adalah yang ini, yang fisik ada di luar ya. Jadi secara fisik makhluknya ada di sini ya, 201. Kita ping bisa di ping server satu lagi. Jadi ini coba kita ping ke server 251. Ping ke server bisa. Oke. Coba kita nge-web ke server. Padahal ini dari dalam loh.
perhatiin jaringannya kayak gini ya. Ini kali Linux, ini mikrotik, ini jaringan masuk ke jaringan lain-lain. Jadi jaringan masuk ke jaringan. Mikrotik masuk ke mikrotik dulu, dari mikrotik masuk ke sono. Oh, seru dah pokoknya. Sekarang kita coba masuk ke server 192.168.200.251. Apa sih tadi? Pendidikan video ya. Masuk ya, bukan sulap, bukan sihir, masuk. Klik video, masuk. Mari kita lihat secara sehat. Udah, percayalah bisa keluar dah. Mana kok nggak keluar-keluar? Ya gitulah. Dah beres. Intinya cuma gini aja sih bikinnya. Cuman kalau ngeliatin ke YouTube saya, ada yang bikin udah mau pakai OSPF, BGP segala macam, dan itu adalah protokol yang dipakai sama ISP beneran. Jadi ISP akan saling ngasih tahu, saya punya jaringan apa, dia pakai protokol buat ngasih tahu supaya kita nggak ngesetnya manual. Itu aja sih. Oke, beres sampai di sini, aman? Ada pertanyaan? Jujur ini pengennya kalau bisa sekolah-sekolah pada ngajarin ginian sih sebenarnya, supaya si siswa SMK bisa belajar router mikrotik tanpa beli mikrotik gitu. Oke, beres? Yang ini beres ya? Oke, saya masih punya waktu. Kita mau break jam berapa? Jam 3. Jam apa berapa? Kalau sebelum break, gue pengen ini lagi, satu lagi. Kita nyobain telepon ya. Oh iya, boleh. Apa tadi? Voice. Yang Pak Pro yang tadi box apa tadi? Box virtual box. Virtual box tuh yang ini. Virtual box dan Ini virtual box. Nih software yang ini virtual box namanya. Kalau yang ini GNS 3. NS 3. Software itu. Terus mikrotiknya bisa diambil dari mikrotik.com free, bentuknya filenya OVA. OVA itu bisa masukin ke virtual box. Jadi kalau mau belajar mikrotik segala macam bisa pakai yang ini. Cuman kalau yang OVA buat virtual box itu tidak ada wifi-nya. Konsekuensinya nggak ada wifi, hotspotnya nggak ada dia. Iya. Iya Bisa ini. via LAN. Hah? Bisa via LAN. Paketnya. Enggak. Update dulu. Ini nggak ada hotspot soalnya. Oh, di CHR. Iya, di ini nggak ada hotspot. Iya, nih. di CHR nggak ada. Nih, coba IP. Hotspot. Nih nggak ada hotspot. Ada. Ada. Coba ada hotspot. Setup. Oh ada ya? Ada. Gue belum nyoba, goblok. Set profile, bisa profile juga nih. Profilnya tadi default ya. Profile VIP gimana kan ya? Iya. Terus Hotspot servernya belum ada dia, Pak. Oh. Harus masuk ke set itu coba. Server dulu dah. server Nggak ada ya? nggak ada. Tanda tanya. Ini gini doang. Oh, setup dulu. Mana setup? Nah, terus. Oh. Di bridge tadi. Oh. Oke. Ya ntar gue oprek lah. Oke. Jadi menarik juga ya. Menarik, Pak. Kita bikin hotspot di LAN. Oke. Sip. Ntar gue bikin videonya, terus jadi catatan buat kuliah anak-anak. Yaudah. Ada? Ini ada pertanyaan lagi? Mikrotik aman ya? Ini gue save dulu.